Adakah orang di sekitarmu bercerita soal pesugihan Gunung Kawi? Berita semacam itu memang sudah menyebar sejak tahun 1950. Namun apakah benar pelaku pesugihan itu mengalami gangguan mental? Di video kali ini kami akan membahas alasan seseorang terjerumus pesugihan. Ini bukan bermaksud menggurui, dan agar tidak gagal paham, simak video ini sampai selesai. Mengapa masih ada orang yang rela mempertaruhkan akidah demi kekayaan yang belum tentu bertahan? Padahal mereka tahu risikonya bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya jauh lebih dalam daripada jawaban orang awam, yakni ingin cepat kaya. Di balik praktik pesugihan, seringkali tersembunyi luka batin, cara berpikir yang keliru, dan mental block yang perlahan menguasai seseorang hingga membuatnya mengambil jalan pintas. Dalam dunia psikologi, keputusan ekstrem jarang muncul pada diri secara tiba-tiba. Ada pola pikir, tekanan hidup, rasa putus asa, hingga keyakinan yang salah yang terus dipupuk dalam pikiran seseorang. Ketika semua itu bertemu dengan lingkungan yang menawarkan solusi instan, seseorang bisa kehilangan kemampuan berpikir jernih. Apa yang semula dianggap mustahil, perlahan terasa masuk akal. Saudaraku, Islam sejak awal telah mengingatkan bahwa rezeki adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diperoleh melalui jalan yang halal. Segala bentuk permintaan kepada selain Allah, termasuk praktik pesugihan yang melibatkan jin atau kesyirikan, merupakan dosa besar yang merusak tauhid. Lalu, apa saja alasan psikologis yang membuat seseorang mudah terjerumus ke dalam pesugihan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mental block kelangkaan. Merasa rezeki tidak akan pernah cukup. Salah satu penyebab terbesar seseorang terjerumus ke dalam pesugihan adalah scarcity mindset atau pola pikir kelangkaan. Mental block ini membuat seseorang percaya bahwa kesempatan hidup sangat sempit, uang sangat sulit didapat, dan kerja keras tidak akan pernah cukup mengubah nasibnya. Akibatnya, pikiran mulai mencari jalan tercepat, meskipun harus melanggar nilai moral maupun agama. Dalam psikologi, orang yang terus-menerus hidup dalam rasa takut terhadap kekurangan cenderung mengalami penyempitan cara berpikir. Fokus mereka hanya tertuju pada bagaimana memperoleh hasil secepat mungkin, bukan bagaimana membangun kehidupan secara sehat dalam jangka panjang. Ketika ada seseorang yang menawarkan pesugihan dengan janji kekayaan instan, logika perlahan dikalahkan oleh rasa takut dan keputusasaan. Islam justru mengajarkan kebalikan dari pola pikir tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ayat ini mengajarkan bahwa rezeki tidak terbatas pada apa yang terlihat oleh mata manusia. Ketika seseorang yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, ia tidak akan mencari jalan yang diharamkan hanya karena merasa hidup sedang sempit. Bayangkan seseorang yang usahanya sedang sepi pembeli. Bukannya memperbaiki kualitas produk atau memperbanyak doa dan ikhtiar, ia justru mendatangi orang yang menjanjikan kekayaan melalui ritual tertentu. Pada awalnya mungkin ia merasa mendapat harapan, tetapi sesungguhnya ia sedang menukar ketenangan hidup dengan ketergantungan pada sesuatu yang menyesatkan. Saudaraku, hikmah yang dapat dipetik adalah bahwa rasa cukup bukan berasal dari banyaknya harta, melainkan dari keyakinan kepada Allah dan kesabaran dalam berikhtiar. Ketika kita menghilangkan mental block bahwa rezeki selalu kurang, kita akan lebih mampu melihat peluang yang halal dan tetap menjaga akidah dalam kondisi sesulit apapun. Yang kedua, mental block instan. Ingin hasil besar tanpa proses. Saudaraku, alasan berikutnya adalah instant gratification, yaitu dorongan psikologis untuk memperoleh hasil secara cepat tanpa melalui proses yang panjang. Mental block ini semakin kuat di zaman modern ketika media sosial sering menampilkan kesuksesan tanpa memperlihatkan perjuangan di baliknya. Banyak orang akhirnya merasa tertinggal dan ingin mengejar kekayaan dengan cara apapun.
Dalam ilmu psikologi, manusia memang cenderung memilih hadiah yang cepat dibandingkan hadiah yang lebih besar, tetapi harus menunggu. Jika kebiasaan ini terus dipelihara dalam diri, seseorang akan kehilangan kemampuan menunda kepuasan. Akibatnya, tawaran seperti pesugihan menjadi terlihat menarik karena menjanjikan hasil instan tanpa kerja keras. Islam mengajarkan bahwa keberkahan selalu lahir dari proses yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi pengingat bahwa bukan hanya hasil yang penting, tetapi juga jalan untuk mendapatkannya. Kekayaan yang diperoleh melalui kesyirikan atau cara haram tidak akan membawa keberkahan, meskipun terlihat melimpah di mata manusia. Contohnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang baru beberapa bulan membangun usaha, lalu merasa gagal karena belum memperoleh keuntungan besar. Ketika mendengar cerita tentang ritual yang konon bisa mendatangkan kekayaan dalam waktu singkat, ia mulai tergoda. Padahal banyak pengusaha sukses menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar, gagal, bangkit, dan terus memperbaiki diri sebelum akhirnya berhasil. Saudaraku, pelajaran pentingnya adalah bahwa proses bukanlah musuh kesuksesan, melainkan bagian dari kesuksesan itu sendiri. Kerja keras, kesabaran, dan tawakal adalah fondasi yang jauh lebih kokoh daripada jalan pintas yang hanya menawarkan ilusi. Ingat, apa yang datang terlalu cepat seringkali juga pergi dengan cepat, sedangkan keberkahan bertahan karena dibangun di atas jalan yang diridai Allah. Yang ketiga, mental block ketergantungan, mencari kekuatan selain Allah. Saudaraku, alasan terakhir yang sering tidak disadari adalah external locus of control, yaitu keyakinan bahwa nasib hidup sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan di luar diri dan di luar usaha yang sehat. Mental block ini membuat seseorang merasa dirinya tidak berdaya sehingga mulai mencari penolong lain yang dianggap mampu mengubah kehidupan secara ajaib. Dalam psikologi, orang yang kehilangan rasa percaya diri dan kontrol terhadap hidup lebih mudah bergantung pada sosok atau kekuatan tertentu. Mereka percaya bahwa keberhasilan tidak lagi bergantung pada usaha, doa, ilmu, dan kerja keras, melainkan pada ritual, benda-benda tertentu, atau makhluk gaib. Ketergantungan seperti ini membuat seseorang semakin jauh dari kemampuan berpikir rasional, sekaligus semakin rentan dimanipulasi. Islam dengan tegas melarang meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara yang menjadi bentuk ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat 5, "Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan." Ayat ini menjadi inti dari tauhid seorang muslim. Ketika hati mulai menggantungkan harapan kepada selain Allah melalui praktik syirik seperti pesugihan, maka fondasi keimanan sedang berada dalam bahaya. Misalnya, ada seseorang yang terus mengalami kegagalan dalam pekerjaannya. Daripada meningkatkan keterampilan atau memperbaiki hubungan dengan Allah melalui doa dan ikhtiar, ia justru percaya bahwa semua masalahnya disebabkan oleh kekuatan gaib yang hanya bisa diatasi dengan ritual tertentu. Semakin lama, ia bukan hanya kehilangan uang dan waktu, tetapi juga kehilangan ketenangan batin karena hidupnya dipenuhi rasa takut. Saudaraku, hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa ketenangan sejati lahir ketika hati bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar, doa, belajar, bekerja keras, dan bersabar adalah bentuk tawakal yang benar. Sebaliknya, menggantungkan harapan kepada selain Allah hanya akan melahirkan ketakutan baru yang tidak pernah selesai. Saudaraku, pesugihan pada hakikatnya bukan sekadar persoalan mencari harta, tetapi juga persoalan bagaimana seseorang memandang hidup, rezeki, dan Tuhannya. Dari sudut pandang psikologi, orang dapat terjerumus karena terjebak dalam mental block kelangkaan, mental block serba instan,
dan mental block ketergantungan pada kekuatan selain Allah. Ketiga pola pikir ini membuat seseorang mudah tergoda oleh janji kekayaan yang tampak menggiurkan, tetapi menyimpan kerugian yang jauh lebih besar. Sementara itu, Islam mengajarkan bahwa rezeki terbaik adalah rezeki yang halal, penuh keberkahan, dan diperoleh melalui ikhtiar yang benar serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, harta bisa dicari kembali, tetapi akidah adalah sesuatu yang tidak boleh dipertaruhkan demi keuntungan sesaat. Semoga kita semua dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan, diberi hati yang selalu bersyukur, dilapangkan rezeki yang halal, dan diteguhkan dalam tauhid hingga akhir hayat. Amin. Jika kamu suka dengan video ini, ayo subscribe sekarang dan bagikan video ini kepada sahabat, teman, atau keluarga tercintamu. Karena bisa jadi video ini adalah tanda hidayah yang sedang kamu tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya.